Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan pada pagi ini. Kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, satu kemurahan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, sebelum kita masuk hari yang baru ini, kita mau terlebih dahulu merenungkan, membaca firman Tuhan. Tuhan tolong kita semuanya sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kita. Mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami masuk hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan boleh menjadi satu kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kami, menjadi rema bagi kami semua. Dan tolong kami supaya kami ya Tuhan Yesus boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami melalui kekuatan Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Tuhan, inilah kehidupan kami. Tuhan, pimpin ya Tuhan Yesus pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi ini saya akan ambil di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya ulang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi kehidupan kita haruslah bercahaya. Otomatis kehidupan kita haruslah menjadi berkat bagi orang lain. Supaya apa? Supaya mereka yang melihat perbuatanmu itu, yang baik itu, dapat memuliakan Bapamu yang di sorga. Judul firman Tuhan pada pagi ini, kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pohon itu dikatakan baik atau tidak itu ditentukan oleh buah yang dihasilkan. Kita bisa melihat, kita bisa menilai pohon itu baik ketika kita sudah memetik hasil dari pohon itu, yaitu buahnya. Ketika kita memetik buah itu, kita cicipi, kita makan buah itu, dan kita rasakan manis. Kita senang ya dengan buah yang kita makan itu. Maka kita akan katakan pohon itu baik. Oh, sangat baik pohon ini karena buahnya manis. Buahnya bisa kita nikmati. Buahnya sangat bagus, berarti pohon ini sangat baik. Tapi ketika kita memetik, kita melihat satu pohon lalu kita memetik buahnya dan kita rasa buahnya asam, kita rasa buahnya tidak sedap, maka kita akan katakan pohon ini tidak baik. Lalu apa yang dilakukan? Apa yang kita lakukan dengan pohon itu? Banyak dari kita menebang pohon itu, mengganti dengan pohon yang lain, dengan tanaman yang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian, kualitas pohon itu sangat dipengaruhi juga oleh apa yang dihasilkan. Sangat ditentukan oleh apa yang dihasilkan, baik atau tidak. Demikianlah dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Demikianlah kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kualitas kehidupan kita di dalam Kristus sangat dipengaruhi oleh kedekatan kita dengan Yesus. Hubungan intim kita dengan Yesus. Relasi kita yang intim dengan Kristus akan memampukan kita untuk menjadi terang yang bercahaya di depan banyak orang. Orang lain akan melihat kehidupan kita. Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan, itu akan memancarkan kasih Yesus. Dan orang lain melihat kita. Orang lain melihat kita menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi
sesama, dan orang lain diberkati dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Itulah kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kehidupan orang percaya tak ubahnya seperti pohon yang memiliki buah. Mungkin kita pikir bahwa ketika pohon itu ditanam, suatu saat buahnya akan keluar dengan sendirinya. Namun pada kenyataannya, pohon itu harus dirawat. Pohon itu harus dipupuk. Pohon itu harus dirawat, yang bisa dipangkas ranting-ranting yang mati, yang tidak perlu, yang terlalu menjulur kemana-mana. Pohon yang terlalu muda pun tidak akan juga bisa menghasilkan buah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sedangkan pohon-pohon yang sudah waktunya berbuah, terkadang mungkin saja bisa terkena penyakit, bisa terserang hama, karena mungkin kurang dirawat, kurang dipupuki, dan lain sebagainya. Bahkan bisa jadi pemupukan yang salah pun, mungkin yang terlalu banyak pada awalnya, itu juga tidak berdampak bagus bagi pohon itu. Mungkin saja pohon itu bisa berbuah, bisa bertumbuh, tapi tidak pernah menghasilkan buah. Hanya banyak dari daun-daunnya saja. Pohon itu ditanam di awal dengan begitu banyak, maka pohon itu akan menghasilkan cuma daun-daun saja. Pohon itu tidak pernah menghasilkan buah. Hanya menghasilkan pohon besar yang rindang, yang banyak daunnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kondisi-kondisi tersebut menggambarkan kita. Terkadang banyak anak-anak Tuhan yang merasa nyaman sebagai bayi rohani yang tidak pernah bertumbuh, yang tidak mau bertumbuh bahkan. Atau banyak anak-anak Tuhan yang bertumbuh, tetapi pada satu titik pertumbuhan itu terhenti. Terhenti kenapa? Mungkin karena terikut, mulai berkompromi dengan dosa, terikut dengan arus dunia ini, sehingga tidak menghasilkan buah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak Tuhan, kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Kalau di dalam Markus 11, di situ kisah tentang Yesus ya, yang mendekati pohon ara, yang rimbun daunnya. Yesus begitu kecewa ketika dia melihat saat Yesus mendekatinya, dia begitu kecewa melihat pohon ara yang tidak berbuah. Dia begitu kecewa dan menganggap pohon itu sia-sia karena tidak menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Begitu juga halnya, demikian juga halnya kehidupan kita. Jika kehidupan kita hanya kelihatan tampak luar saja yang rohani, ketika kehidupan kita tampak luar saja kerohanian kita baik, tapi di dalamnya terkadang kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Katakanlah kita rajin mungkin ke gereja, orang melihat baik kita ke gereja. Tapi setelah kita beribadah, setelah kita pulang ke rumah kita, kehidupan kita kembali pada tabiat kita yang lama. Kehidupan kita tidak menjadi berkat bagi orang yang ada di sekeliling kita. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Sebuah pohon hanya ada daunnya saja, tidak pernah menghasilkan buah, tidak pernah menghasilkan buah yang manis bagi Tuhan. Tuhan Yesus menginginkan kita seperti kita yang menginginkan, seperti kita yang menanam pohon, kita menginginkan pohon itu berbuah dan buahnya manis untuk kita bisa nikmati. Demikian juga halnya dengan Tuhan kita Yesus. Dia menginginkan kehidupan kita
adalah kehidupan yang menghasilkan buah. Adalah kehidupan yang menghasilkan buah yang manis untuk bisa dia nikmati. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita bisa mengasihi orang lain. Maka kehidupan kita Tuhan bisa nikmati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang lain melihat kita, oh itu adalah anak Tuhan. Itu loh pengikut Kristus. Sangat luar biasa. Dan dengan orang lain melihat kita berbuat seperti apa yang Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kita. Satu hal tidak mungkin, orang itu juga akan menjadi pengikut Tuhan. Kita bisa membawa mereka kepada Yesus. Kita bisa membawa mereka untuk dimenangkan melalui perbuatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kehidupan kita menjadi batu sandungan. Kita tidak benar-benar menyentuh hati orang lain. Yang membawa orang itu, kita ingin, kita rindu supaya kehidupan kita, perbuatan kita, perkataan kita itu membawa satu pertobatan bagi orang lain, bagi orang yang melihat kita, bagi orang yang ada di sekeliling kita. Kita tidak bisa berkhotbah, mungkin kita tidak bisa berdoa dengan panjang-panjang. Tapi ketahuilah bahwa khotbah, doa yang paling utama, khotbah yang paling penting adalah kehidupan pribadi kita. Adalah kehidupan setiap harinya kita bagaimana dengan orang lain. Sikap kita dengan orang lain. Perkataan kita tiap-tiap hari dengan orang lain. Itulah yang paling penting supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Khotbah tiap hari kita, bukan hanya di mimbar saja, tapi tiap hari itu adalah khotbah kita. Tiap hari kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menginginkan kehidupan kita, kehidupan yang berbuah lebat, agar orang lain dapat merasakan manisnya buah roh yang dihasilkan. Agar orang lain dapat merasakan manisnya buah roh kita. Dan dapat melihat dahsyatnya pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang memuliakan Allah. Itulah yang memuliakan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya teringat bahwa saya menerima Tuhan Yesus. Saya dimenangkan bukan karena saya mendengarkan khotbah yang luar biasa, mendengarkan khotbah pendeta-pendeta yang besar dan lain sebagainya. Enggak. Tapi saya terima Tuhan Yesus. Saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Adalah saya melihat bagaimana kehidupan satu keluarga anak Tuhan yang betul-betul mencerminkan Yesus, yang betul-betul menjadi teladan. Dia betul-betul menjadi surat terbuka bagi Yesus, yang saya melihat bahwa di dalam kehidupan orang itu adalah kehidupan Kristus. Ada kasih yang saya lihat. Begitu juga halnya orang lain. Kita rindu kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukan dengan doa-doa kita yang panjang, bukan dengan khotbah-khotbah kita yang katakanlah mungkin kita tidak bisa berkhotbah, ataupun yang bisa berkhotbah dengan khotbah yang luar biasa dan lain sebagainya. Memang ada yang seperti itu, tersentuh dengan khotbah ada. Tapi ada begitu banyak orang lain yang belum kenal Tuhan Yesus, yang belum terima Tuhan Yesus. Dia tersentuh, dia bisa mengikut Tuhan Yesus ketika orang itu melihat kehidupan kita. Kehidupan kita yang menjadi teladan, kehidupan kita yang menjadi berkat bagi orang lain, kehidupan kita yang mencerminkan kasih Kristus, kehidupan kita yang mengasihi orang lain, perkataan kita yang membangun, perkataan kita yang menyejukkan, perkataan kita yang membuat orang lain itu kuat pada waktu dia merasa lemah.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan katakan saya tidak bisa bersaksi di depan banyak orang. Tapi kita bisa memulai kehidupan kita lewat kehidupan kita tiap-tiap hari dimanapun kita berada. Kita bisa menjadi saksi Yesus dengan perbuatan kita, perkataan kita, sederhana saja. Dan itu akan membawa jiwa-jiwa untuk bertobat, membawa jiwa-jiwa baru untuk datang kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang terakhir, bagaimana kita bisa menghasilkan buah. Ayat yang terakhir dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Yang pertama dan yang utama adalah tinggal di dalam Yesus. Kita tidak bisa menghasilkan buah kalau kita tidak tinggal, kalau kita tidak dekat dengan Yesus. Keintiman kita dengan Yesus itulah yang memperbarui kehidupan kita, memperbarui kerohanian kita, perkataan kita, perbuatan kita, hingga semua perbuatan kita itu boleh mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita harus berbuah. Kita harus tinggal di dalam Yesus. Kita harus berbuah, dan bukan hanya berbuah, tapi kita juga harus berbuah dan menghasilkan buah yang manis. Jangan asal menghasilkan buah, tapi kecut, orang tidak bisa menikmati buah yang kita hasilkan. Tapi hasilkanlah buah yang manis yang orang lain bisa nikmati. Agar orang yang mencicipi manisnya buah roh kehidupan kita pun dapat memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah kehidupan yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau saksikan kepada dunia, sehingga dunia boleh tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus. Bahwa kita adalah pengikut Yesus, anak-anak Tuhan. Tinggal di dalam Yesus. Erat di dalam Yesus, melekat di dalam Yesus, maka kita akan terus berusaha, terus belajar untuk sesuai seirama dengan Kristus, menjadi teladan bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Biarlah kehidupan kita senantiasa kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus Bapa yang baik. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali. Supaya kehidupan kami ya Tuhan adalah kehidupan yang menghasilkan buah bagi Engkau. Kehidupan kami adalah kehidupan yang menghasilkan buah yang manis bagi Engkau. Kehidupan kami adalah kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan Yesus. Orang lain boleh melihat Engkau Yesus ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami, kuatkan, mampukan kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi ini juga kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu turun bagi negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden kami dan semua jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan tolong dalam mereka melakukan setiap tanggung jawab tugas yang mereka kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa buat gereja kami GPDI Hebron. Tuhan lawat, Tuhan turun tangan bagi pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Hebron. Memberkati gembala sidang yang ada. Memberkati para diaken. Memberkati para hamba-hamba Tuhan. Para pengerja, aktivis, pelayanan-pelayanan. Semuanya yang terlibat dalam setiap pekerjaan Tuhan di GPDI Hebron. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu turun atas kami semua. Supaya dalam setiap pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Pelayanan kami adalah pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Pelayanan kami adalah pelayanan yang
yang manis ya Tuhan Yesus, yang bisa Engkau nikmati ya Tuhan. Dan pelayanan kami boleh menghasilkan buah bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Taruhlah senantiasa roh takut akan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Berkati seluruh sidang jemaat GPDI Hebron ya Tuhan. Mungkin ada sidang jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, mengalami masalah. Tuhan, Engkau lawat mereka. Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas setiap jemaat Tuhan, menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka, memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah senantiasa Tuhan Yesus, setiap sidang jemaat Tuhan boleh mengalami berkat Tuhan, boleh mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Engkau. Kedekatan mereka ya Tuhan dengan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Bapa yang baik. Tuhan Yesus, ini kehidupan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, pimpin kami masuki hari yang baru ini bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saya ucapkan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.